بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, iya benar, tapi bukan terputus intifaknya dengan amal, dia mengambil manfaat dari amal orang lain tidak terputus. Ini hadisnya banyak sekali. Karena sedekah itu ada jariah dan yang tidak jariah. Makanya kita sedekah makanan. Kan setelah itu habis sudah. Lain dengan sedekah umpamanya rumah atau sedekah tanah, lah ini waktunya panjang. Dikatakan sedekah jariah. Tetapi ini relatif, tidak semuanya begitu. Karena orang itu ngasih makan orang itu bisa jadi jariah juga. Karena ketika dia makan, dia akhirnya kuat untuk ngaji, kuat untuk ngajar. Nah, akhirnya banyak sekali. Ya, maka sedekah jariah ini apa itu sedekah yang manfaatnya itu bisa panjang ini apa itu tidak mesti, tidak bisa ditentukan ini sedekah jariah, ini sedekah tidak jariah. Makan ketika katanya selesai makan habis, tapi setelah selesai makan itu yang kamu sedekah itu jadi bergerak untuk amal macam-macam sehingga kekuatan yang didapatkan dari makanan tadi itu jadi jariah. Ya. Maka itulah baik sekali kalau kamu sedekah pada orang-orang soleh, sedekah pada orang-orang ahli ilmu, ahli-ahli perjuangan. Ya. Ini kelihatannya bukan jariah, tapi itu justru malah jariah yang sangat besar. Gitu. Kadang-kadang salah paham orang itu sedekah ini Pak, ini untuk masjid, bukan untuk takmir masjid loh Pak ini bukan untuk imam, bukan untuk Pak Kiai, ini untuk masjid loh. Lah ada masjid tuh Pak Kiainya nggak ada yang imami, jadi rumah lowo nanti. Harus ada sedekah kiainya juga. Oh kamu itu, nah, bagaimana? Ini orang kan. Ini maksudnya untuk orang-orang yang mau sedekah, bukan kamu jadi imam masjid terus saya ini minta sedekah, ini namanya ngemis ini, ya. Itu enggak baik. Siapa yang membuka untuk dirinya pintu minta-minta, maka Allah akan buka untuknya pintu kemiskinan dan kemelaratan, ya. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang tanggung jawab agama, jangan sekali-kali minta. Dan kalau bisa, kalau dikasih jangan diterima. Kalaupun terpaksa diterima, kamu ganti kasihkan sama orang lain. Tapi kalau orang itu ingin sedekah, kamu pikir harus membantu orang-orang yang banyak manfaatnya untuk agama. Banyak manfaatnya untuk agama. Dan sedekah itu bukan hanya berupa harta, termasuk tenaga. Kamu membantu teman-teman kamu di kamar itu. Ustadz kamu biar waktunya lebih banyak untuk ngajar, kamu sisihkan pakaiannya, terus dirawat pakaiannya itu, jangan disucikan malah dihilangkan lagi. Nah, ini namanya bikin musibah ini jadinya. Ini termasuk bagian sedekah jariah ini. Begitu juga anak-anak kecil yang ada di pondok itu, kamu bantu mencucikan pakaiannya supaya dia ini betah ngaji, bisa duduk ngaji. Ini masuk sedekah jariah juga. Nanti kalau dia jadi hafidz Quran, kamu dulu ikut membantu dia nyuci pakaiannya, dapat pahala terus kamu. Jadi sedekah jariah itu tidak bisa ditentukan ini saja. Jadi kamu renungi apa yang bermanfaat terus menerus, itulah sedekah jariah. Mafhum ya, kawan?
Jadi kita ini harus niat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Bukan hanya usaha kebaikan, usaha membikin kebaikan-kebaikan yang akan diteruskan, akan langgeng setelah kematian kita. Dan ini kamu buat sekarang juga, jangan ditunda-tunda karena umur manusia nggak tahu. Coba sebagaimana yang dikatakan Nabi itu ada orang masuk surga hanya karena gara-gara menyingkirkan duri dari jalan. Karena itu masuk amal jariah ini. Kalau duri itu tidak kamu singkirkan dari jalan, berapa orang yang akan kena duri? Ya enggak? Tapi ketika duri itu kamu singkirkan dari jalan, berapa orang yang selamat tidak kena duri? Setiap orang lewat kamu dapat pahala. Kadang-kadang perkara yang kecil ini menjadikan ridha Allah pada seseorang. Ya enggak? Begitu juga kalau kita tidak menjaga amalan. Bikin kotor sana, bikin kotor sini, ya, nah, akhirnya telah membuat masalah kepada banyak orang. Nah ini termasuk jariah su', ya. Maka kita ini belajar mencari ridha Allah itu di mana saja, bukan hanya dengan ngaji saja, dengan sholat saja. Kita bisa mencari ridha Allah SWT itu dengan berjuta-juta cara kalau kita ini mau berpikir. Begitu juga kita ini bisa mendapatkan murka Allah itu dengan macam-macam cara, karena ketololan kita nggak mau berpikir, bertindak seenaknya. Buang kulit pisang seenaknya, akhirnya orang terpeleset jatuh, kakinya putus. Kamu mutus kaki orang nggak terasa, ya nggak? Ini orang-orang ahli ilmu agama ini yang direnungi. Kalau orang ahli perdagangan yang dipikirkan bagaimana semua itu jadi uang, ya enggak? Sampai tempat sampah yang menjijikkan itu pun dipikir bagaimana ini bisa jadi uang. Dioker-oker. Oh, ada plastiknya, diambilin, dijual. Ya enggak? Ini orang ahli dunia apa-apa ingin jadi uang. Lah orang ahli din apa-apa ingin jadi pahala. Nah, ini santri-santri yang sudah datang, mulai malam nanti kita sudah efektif. Nanti sholat maghrib, kemudian zikir, kemudian terus program seperti biasa. Jadi ngisyaknya mulai malam ini sudah seperti biasa. Tidak menunggu-nunggu, ini masih banyak yang belum datang, ya. Mati itu tidak boleh nunggu orang, ya. Ini saya nunggu istri saya dulu, biar bareng-bareng mati, begitu. Nunggu anak saya, enggak. Mana yang dulu ya dulu, mana yang akhir ya akhir. Ya. Maka semua santri yang di halakoh tengah, utara, di Manisong, dengar ini semua, putri semuanya, malam ini sudah efektif. Program di tempatnya masing-masing. Mungkin barangkali sebagian ustadznya belum datang dan sebagainya. Tidak usah terkesan itu. Terus berjalan istiqomah apa mestinya. Kita belajar amal itu karena Allah gitu loh, bukan karena ustadz. Di para sahabat, Nabi wafat tambah getol dalam perjuangan, bukan terus berhenti. Nabi sudah tidak ada, bukan, tambah getol. Begitu juga kita ini belajar begitu. Ada ustadznya, ada tidak ustadznya, temannya sudah datang, temannya belum datang, terus mulai start malam ini. Insyaallah ya.
Tidak ada waktu gelandor, itu nggak ada. Ini penyakit ini. Sudah ditentukan 15 Syawal pertemuan wali murid, 16 Syawal mulai efektif, ya sudah, bismillah. Kita berusaha belajar menepati janji. Ini sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang beriman, menepati janji. Bukan janji itu dirubah-rubah. Janji apapun yang terjadi, jaga. Ini kamu akan jadi orang sukses. Ini kalau janji dirubah, ini orang yang susah untuk sukses, orang begini. Orang yang sukses itu kalau sudah berkata begini, ya begini. Tidak mundur apapun yang terjadi. Lah ini orang-orang yang akan sukses. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما يلحق المؤمن sesungguhnya di antara perkara yang akan menyusul orang iman, sesungguhnya di antara perkara yang akan menyusul orang iman min amalihi dari amalnya, wa hasanatihi dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi setelah kematiannya, ilman yang 'allamahu adalah ilmu yang dia telah mengajarkannya, wa nasyarahu dan menyebarkannya, wa waladan salihan tarakahu dan anak yang soleh yang dia meninggalkannya, au mushafan warathahu atau mushaf yang dia mewariskannya, au masjidan banahu atau masjid yang dia membangunnya, au baitan libni sabili banahu atau rumah untuk orang-orang yang dalam perjalanan, banahu yang dia membangunnya, au nahran ajrahu atau sungai yang dia mengalirkannya, au sadaqatan akhrajaha atau sedekah yang dia mengeluarkannya, min malihi dari hartanya, fi sihhatihi dalam waktu sehatnya, wa hayatihi dan waktu hidupnya, talhaquhu sedekah itu akan menyusulinya ba'da mautihi setelah kematiannya. Rawi Ibnu Majah bi isnadin hasan wa Ibnu Huzaimah.